Dilansir FC Internews, Inter telah memenangkan 39 pertandingan di semua kompetisi pada tahun 2023 kemarin, dan bagi Nerazzurri, ini adalah hasil terbaik sejak tahun 2005 ketika mereka meraih 40 kemenangan dalam satu tahun kalender. FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri adalah tim yang paling banyak memenangkan pertandingan di Serie A pada tahun 2023 yaitu dengan 27 kemenangan. Di 5 liga top Eropa, hanya Manchester City yang lebih baik dari Nerazzurri yaitu dengan 29 kemenangan. Dalam wawancara pertamanya sebagai pemain Inter, Tajon Buchanan mengatakan, "Saya pikir ini adalah pilihan yang tepat. Saya sudah lama mengikuti Inter, ini adalah tempat di mana saya ingin bermain, saya gembira dengan apa yang menanti saya. Saya akan menangani semua situasi yang berbeda sedikit demi sedikit, beradaptasi secepat mungkin, belajar dari staf dan rekan satu tim. Saya sangat antusias, saya sangat ingin belajar dan membantu tim. Saya serba bisa, saya akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada tim. Dalam 2 tahun terakhir saya bermain sebagai bek kanan, saya juga kuat dalam peran bertahan, tapi saya ingin membuat perbedaan di lini depan. Menjadi pemain Kanada pertama di Serie A merupakan pencapaian yang luar biasa, saya merasa sangat senang dan bangga. Saya tidak tahu apa yang diharapkan, saya belum pernah mengalami hal seperti ini dalam hidup saya. Dukungannya luar biasa hanya dengan menonton di TV, saya tahu tiket terjual habis di setiap pertandingan. Saya bersemangat, saya tidak sabar menunggu bermain untuk mereka dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan." Dilansir FC Internews, Fabrizio Romano mengatakan, Lucien Agoume telah menolak pinangan Marseille, dan telah memutuskan untuk pindah dengan status pinjaman dengan opsi pembelian tidak wajib ke Sevilla. Inter juga telah menjamin bahwa mereka memiliki hak atas kemungkinan tebusan kembali. Agoume akan segera melakukan perjalanan ke Spanyol untuk menandatangani kontraknya dengan Sevilla. Gazzetta.it melaporkan bahwa Tajon Buchanan kemarin menghabiskan hari pertamanya sebagai pemain Inter di pusat olahraga Appiano Gentile, dan bertemu dengan rekan satu tim barunya serta bertukar kata dengan pelatih Simone Inzaghi. Buchanan tidak ikut berlatih bersama grup, dia hanya menjalani tes atletik klasik untuk mengantisipasi panggilan pertamanya pada pertandingan melawan Monza pada tanggal 14 Januari. Untuk pertandingan melawan Verona nanti, Buchanan akan merasakan atmosfer San Siro sebagai penonton. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juan Cuadrado yang harus absen setelah operasi untuk mengatasi masalah tendon Achillesnya tidak mau menyerah dan akan berusaha mendapatkan konfirmasi dengan perpanjangan tahunan. Ketika Cuadrado tersedia lagi, pelatih Simone Inzaghi akan memiliki Dumfries, Buchanan dan Cuadrado di sayap kanan. Kemungkinan ledakan dari Buchanan bisa merusak peluang Cuadrado untuk bertahan, namun masa depan Cuadrado juga bisa dikaitkan dengan pembaharuan kontrak Dumfries. Pelatih klub Brugge, Ronny Deila kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Buchanan bisa menjadi starter untuk Inter, tapi dia harus berkembang secara teknis untuk mengekspresikan potensi penuhnya. Posisi terbaik untuk meningkatkan karakteristiknya adalah posisi kelima karena dia pandai menangani bola, ditambah lagi dia bisa memberikan banyak umpan silang kepada rekan satu timnya di setiap pertandingan. Secara defensif dia bagus dalam situasi 1 lawan 1, tapi dia perlu meningkatkan posisinya dalam formasi 4 orang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa meski kedatangan Buchanan, Dumfries tetap menjadi starter di sayap kanan Inter. Simone Inzaghi kembali menemukan Dumfries setelah beberapa waktu absen, dan kini Dumfries siap untuk kembali mengambil tempatnya di starting 11 Inter jelang paruh kedua musim ini.
Dumfries yang kini berusia 28 tahun masih bisa menjadi starter untuk beberapa musim ke depan. Inter sudah lama memulai diskusi terkait perpanjangan kontrak Dumfries yang akan berakhir pada Juni 2025. Namun hal itu tidak mudah, perwakilannya meminta gaji lebih dari 4 juta euro dan Inter juga harus menangani masalah penghentian tunjangan yang diberikan oleh keputusan pertumbuhan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa tanpa perpanjangan, Inter siap melepas Dumfries di musim panas nanti. Inter ingin melakukan monetisasi dan tidak ingin kehilangan Dumfries dengan status bebas transfer seperti yang terjadi pada Skriniar. Pelatih Simone Inzaghi sangat mengapresiasi Dumfries yang telah mencapai kemajuan besar di bawah bimbingannya. Namun, kedatangan Buchanan merupakan sebuah pertanda. Jika kinerja Buchanan sesuai harapan, perpisahan dengan Dumfries tidak akan menimbulkan trauma. Dalam beberapa minggu ke depan, Dumfries harus membuat keputusan tentang masa depannya. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Stefano Sensi termasuk di antara pemain yang bisa meninggalkan Inter pada jendela transfer Januari ini. Kontrak Sensi dengan Inter akan berakhir Juni mendatang, sejauh ini dia hanya mendapatkan sedikit ruang di Inter. Sensi ingin segera pergi dan bermain, dan Sassuolo dikabarkan tertarik untuk membawanya pulang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Samuele Mulattieri bisa mengalami petualangan baru, beberapa bulan setelah transfer musim panasnya dari Inter ke Sassuolo. Mulattieri kini diincar oleh Como yang sedang mencari striker untuk mengincar promosi ke Serie A. Sport Italia melaporkan bahwa proposal Juventus berjumlah sekitar 3 juta euro dengan kemungkinan penambahan beberapa bonus untuk mendapatkan Thiago Giallo. Tentu saja Lille mendorong transfer tersebut segera terjadi untuk mendapatkan uang daripada kehilangan Giallo dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Namun, keputusan ada di tangan Giallo yang telah mencapai kesepakatan penuh dengan Inter mulai 1 Juli mendatang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juventus dinilai di posisi terdepan dalam perburuan Thiago Giallo. Pembicaraan terbaru antar pihak berjalan positif, keputusan akhir akan diambil akhir pekan ini. Ketertarikan Atletico Madrid tetap hidup, namun Giallo siap mengatakan ya kepada Juventus. Sementara Inter saat ini tidak akan mengevaluasi serangan balik apapun, Giallo masih dianggap sebagai peluang bebas transfer di musim panas nanti. Sky Sport melaporkan bahwa Thiago Giallo telah memberikan persetujuan kepada agennya dan diminta untuk mencapai kesepakatan dengan manajemen Juventus. Juventus siap membayar kompensasi kepada Lille, dan tawaran yang ditawarkan Juventus adalah 3 juta euro plus bonus. Marco Materazzi kepada Sport Italia mengatakan, Arnautovic sangat tertarik untuk tampil baik. Dia tiba di Inter saat masih kecil. Mungkin kesulitan tersebut ditentukan oleh fakta bahwa sekarang dia sangat peduli untuk menjadi protagonis di tahun yang mungkin menjadi bintang kedua. Dia akan merasakan lebih dari sekedar gelar treble, meskipun dia adalah bagian integral dari grup itu. Thiago Motta dan Conte adalah dua profil yang berbeda. Conte telah membuktikan bahwa dia hebat dan telah menang dimanapun dia berada. Sebaliknya, Thiago Motta melakukan pekerjaan yang luar biasa di Bologna. Saya selalu mengatakan bahwa dia siap untuk tim hebat. Saya harap dia tidak di Milan karena saya penggemar Inter, tapi dia pantas mendapatkannya. Dilansir FC Inter News, Inter telah mengumpulkan total 87 poin di Serie A pada tahun 2023, unggul dari semua tim lainnya, termasuk juara Italia Napoli yang tahun lalu terhenti di angka 77 poin. Di era 3 poin per kemenangan, hanya pada 2 kesempatan lainnya Nerazzurri berhasil mengumpulkan poin lebih baik yaitu pada tahun 2021 dengan 104 poin dan tahun 2007 dengan 72 poin.
Sky Sport membenarkan bahwa Juventus memiliki ketertarikan yang nyata terhadap Thiago Jallo yang telah didekati oleh Nerazzurri. Untuk menjadi yang terdepan dalam persaingan, diperlukan investasi untuk mendapatkannya di bursa transfer Januari ini. Menurut Gianluca Di Marzio, Inter telah bergerak terlebih dahulu untuk mendapatkan Jallo, namun Juventus akan segera membelinya. Dalam beberapa hari ke depan kita akan memahami apakah Juventus akan mampu menyalip Inter atau tidak. Inter sedang mempertimbangkan untuk menjual Stefano Sensi yang kontraknya berakhir pada akhir Juni nanti di bursa transfer Januari ini. Menurut informasi dari Sky Sport, mantan klubnya, Sassuolo akan melakukan survei untuk memahami situasi Sensi di Nerazzurri. Dilansir FC Internews, Inter telah memenangi 4 laga kandang terakhirnya di Liga tanpa kebobolan 1 gol pun. Nerazzurri berpeluang besar meraih 5 kemenangan kandang berturut-turut saat mereka melawan Hellas Verona nanti, sekaligus mencatatkan 5 clean sheet laga kandang di Serie A untuk pertama kalinya sejak periode antara September dan Desember tahun 2018 saat Inter dilatih oleh Luciano Spalletti. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tidak ada kontrak yang ditandatangani antara Inter dan Zielinski, melainkan hanya kesepakatan lisan antara kedua pihak. Namun, yang perlu dipahami adalah apakah kesepakatan lisan itu masih berlaku setelah jendela transfer musim dingin ini atau tidak. Zielinski tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Napoli, namun staf transfer Inter tahu bahwa apapun bisa terjadi di bursa transfer, termasuk tawaran di menit-menit terakhir, bahkan di bulan Januari ini. Meski demikian, Zielinski ingin tetap bertahan di Italia sehingga Nerazzurri tidak takut dengan kembalinya minat dari Arab Saudi. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Tajon Buchanan bukan hanya sekedar gelandang serba bisa, dia juga kemungkinan besar akan menjadi penyerang tambahan jika diperlukan, seperti Ivan Perisic. Itu adalah sebuah ide yang pada akhirnya harus dikonfirmasi ketika Buchanan mulai berlatih bersama Simone Inzaghi. Buchanan harus menyelesaikan kematangannya dan memiliki ruang untuk dibentuk secara definitif. Yang pasti, dia harus berkembang dalam fase bertahan, dia akan memiliki guru yang sangat baik di staf Simone Inzaghi. Dilansir FC Internews, Kapten Lautaro Martinez sejauh ini telah mencetak 5 gol ke gawang Hellas Verona di Serie A. Hanya melawan Lazio dengan 6 gol, Salernitana dan Cagliari dengan 9 gol yang lebih baik. 4 dari 5 gol yang tercipta ke gawang Hellas Verona dicetaknya dalam 3 pertandingan terakhir, di mana dia juga memberikan assist. FC Internews mengabarkan bahwa rekor yang sangat positif tercatat untuk Inter saat mereka melawan Hellas Verona. Dalam 64 pertandingan sebelumnya antara kedua tim di Serie A, Nerazzurri memenangkan 39 pertandingan, 4 kekalahan dan 21 kali imbang. Dengan kata lain, Nerazzurri telah memenangkan 61% pertandingan yang dimainkan melawan Hellas Verona di Serie A. Surat kabar Turki Fotomak melaporkan bahwa dalam beberapa jam terakhir ada pembicaraan setengah serius dan setengah bercanda tentang kemungkinan kembalinya Mauro Icardi ke Nerazzurri. Inter sedang mencari seorang striker mengingat sedikitnya kepastian yang ditawarkan oleh lini depan dengan pengecualian 2 starter Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Sementara itu, Real Madrid juga mengincar Icardi. Namun, saat ini Galatasaray belum membuka kemungkinan melepas strikernya itu. Sky Sport melaporkan bahwa Anthony Martial yang kontraknya akan berakhir pada akhir Juni 2024 yang juga dikaitkan dengan Nerazzurri sebagai calon pemain baru berbiaya rendah untuk musim depan akan memperbaharui kontraknya dengan Manchester United dalam beberapa minggu ke depan. Hal ini secara efektif menghapus nama Martial di bursa transfer.
Jurnalis Sky Sport, Luca Marchetti mengatakan, dengan kedatangan Buchanan, Inter praktis telah menutup kampanye penandatanganannya. Kebutuhan telah terpenuhi, Buchanan tiba untuk menggantikan Cuadrado. Jadi, apa yang telah dilakukan pada musim panas lalu telah terkonfirmasi, termasuk jumlah penyerangnya. Hakan Calhanoglu kepada Sport Mediaset mengatakan, saya telah menolak tawaran dari Arab, saya memutuskan untuk tidak pergi karena saya mencintai Inter. Saya berterima kasih kepada Ausilio karena dia tahu apa yang saya pikirkan, ketika tawaran itu datang, saya katakan kepada klub, Anda yang memutuskan. Uang tidak selalu segalanya, hal terpenting bagi saya adalah merasa penting, dan itulah yang saya rasakan di sini. Ambisi saat ini adalah memenangkan sesuatu yang penting bersama Inter. Antara Scudetto dan final Liga Champions lainnya, saya memilih yang pertama. Saya suka cara Simone Inzaghi berbicara dengan kami para pemain, dia selalu ingin menang dan marah ketika kami sedikit menyerah dalam latihan, dia punya hasrat dan kebencian. Selain dari sisi olahraga, dia juga punya hati yang besar, dia tenang, Anda bisa berbicara tentang apapun dengannya. Dia juga berkembang, kami telah menyatukan sesuatu yang penting. Francesco Colonese kepada Tutto Mercato Web berbicara mengenai kemungkinan kepindahan Piotr Zielinski ke Nerazzurri dengan mengatakan, Zielinski adalah gelandang yang lengkap, gelandang yang bermain bagus baik di lini depan maupun di lini pertahanan. Lini tengah Inter sudah sangat kuat, dan akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan Zielinski. Jan Bisek masih muda, dia bisa beradaptasi dengan posisi yang lain. Darmian adalah pemain yang sangat saya sukai. Dengan Simone Inzaghi, para bek juga bergerak maju, permainan Simone Inzaghi sangat modern. Pertahanan 3 bek kembali populer karena telah dipahami bahwa dengan 3 bek, penderitaan akan berkurang. Tidak mudah menemukan striker yang cocok untuk Inter. Saya pikir, Inter harus menemukan pemain seperti Muriel. Sanchez tampil kurang dari yang seharusnya, Arnautovic tidak cukup buruk, alternatif yang sangat saya sukai adalah Muriel. Simone Braglia kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Allegri dan Simone Inzaghi adalah pelatih yang memiliki prestasi besar atas hasil yang diperoleh, namun untuk alasan yang berbeda. Allegri jauh lebih berpengalaman, tapi Simone Inzaghi punya kelebihan dari sudut pandang kemanusiaan. Tentu saja pujian juga harus diberikan kepada mereka yang mengeluarkan pemain-pemain yang tidak menjaga keutuhan grup. Pelatih Cagliari, Claudio Ranieri dalam konferensi pers mengatakan, saya sangat senang dengan Oristanio, dia selalu melakukan perannya di lapangan. Mungkin hanya saat melawan Inter dia tidak terlihat 100%. Oristanio adalah pemain yang luar biasa, pria yang penuh tekad dan tahu apa yang dia inginkan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa peresmian Tajon Buchanan tertunda karena harus menunggu dokumen yang dikirim dari Brugge dan waktunya sedikit lebih lama. Hari ini kita akan menerima kata-kata pertama Buchanan yang akan mampir ke Appiano Gentile untuk bertemu dengan rekan satu timnya dan melihat fasilitasnya. Masih harus diputuskan apakah Buchanan akan berada di tribun penonton Inter Verona atau tidak. Sementara itu, konsulat Italia di Brasil sedang menunggu izin tinggalnya.